Kan kah? Ila deh mara. Ini sih cerita emang. Di video kali ini, aku akan bercerita sedikit tentang sebuah tradisi mencari ikan di sungai. Tetapi pada video ini kita akan mencari udang. Jadi, saat perpindahan musim dari musim hujan ke musim kemarau, air yang sudah pasang akan bangai. Air bangai ini ditandai dengan munculnya udang-udang ke permukaan sungai dan hinggap di pohon-pohon atau daun-daun yang terendam air tetapi berada di bagian permukaan air. Dan air bangai ini terjadi karena air hujan sudah tidak lagi turun selama kurang lebih 1 mingguan atau 4-5 hari. Jadi, orang Dayak menyebutnya sebagai air yang bangai. Jadi, teman-teman di sini sudah sangat jelas bagaimana alam sudah memiliki sistem yang mengatur batasan-batasan yang kita perlukan. Tetapi, orang di kampungku ini sempat melupakan tradisi nenek moyang yang hidup berdampingan dengan kehendak alam. Dulu, orang-orang secara paksa mengambil ikan di sungai dan kebiasaan itu disebut dengan nuba. Tradisi menuba ini dilakukan dengan cara menaburkan racun ke dalam air sehingga membuat ikan-ikan pingsan bahkan sampai mati. Dan yang lebih parahnya di sini adalah ketika ikan-ikan kecil yang belum siap untuk dimakan harus ikut mati dan ditinggalkan begitu saja membusuk di sungai. Cara yang memaksa seperti ini sangat tidak baik untuk manusia maupun alam. Ikan yang sudah minum racun akan dimakan oleh manusia, dan pada akhirnya manusia juga ikut makan racun. Alam sudah mengatur batas-batas yang membuat kehidupan manusia berkecukupan, karena kita tahu betul bahwa sesuatu yang berlebihan itu sangat tidak baik. Tetapi akhirnya penduduk di kampungku dan juga keluargaku memutuskan untuk mempertahankan tradisi lama dan kembali menjaga sungai. Mencari ikan hanya boleh dengan menggunakan perangkap ikan saja. Bahkan, percecokan antara kampung tetangga pun tidak luput terjadi karena mereka mencuri ikan di sungai kami, sungai yang kami jaga, sungai yang berada di kampung kami. Karena setiap desa itu seharusnya wajib menjaga sungai mereka masing-masing. Karena di daerahku ini sudah didominasi oleh perkebunan sawit, maka untuk itu banyak sekali sungai-sungai yang sudah rusak dan tidak ada ikannya lagi. Tetapi beberapa jenis ikan masih bisa ditemukan di sungai-sungai yang sudah rusak ini. Tentu saja mengikuti sebuah kemajuan itu sangatlah baik. Karena sedari masuknya perkebunan sawit, beberapa masyarakat akan menjadi lebih makmur sehingga anak-anak sudah mulai bisa bersekolah, termasuk keluarga saya sendiri. Tapi mungkin kita bisa menyisakan sedikit saja hutan di samping sungai kita, sehingga ada daerah serapan air yang bisa menghasilkan air yang lebih bersih ke dalam sungai. Dan sungai itu akan menjadi sumber makanan untuk kita, makanan yang sangat sehat dan bergizi. Seringkali kita mendengar orang berkata, kamu bisa membeli apapun dengan uang, untuk itu kamu harus mencari uang. Tetapi, apa yang kamu bayar dengan uang itu tidak terjamin 100% kebaikannya. Contohnya, ketika kamu memiliki uang, dan kamu membayar orang lain untuk membuat makanan untuk kamu. Apakah kamu yakin makanan itu bakalan sehat atau higienis bagi kamu? Bagaimana kita bisa mempercayakan kesehatan kita ke tangan orang lain?
hanya karena kita sudah membayarnya. Untuk itu, tidak semua hal bisa diukur dengan uang. Terkadang aku juga merasa sedih ketika papaku bilang, itu pohon buahnya ditebang aja, ditanamin ke sawit, terus ngehasilin uang. Kamu bisa mendapatkan apa aja di pasar. Oke, aku bisa membeli durian di pasar dengan harga 101 biji, tetapi dengan rasa yang benar-benar hambar. Jadi sangat jelas bahwa tidak semuanya bisa didapatkan dengan uang. Dan orang-orang juga sering mengolok karena itu uangmu yang kurang. No, it's not just that simple. Sesuatu yang kamu dapatkan dari orang lain tidak akan pernah sebaik sesuatu yang kamu dapatkan dari keluargamu ataupun dari dirimu sendiri. Sama contohnya dengan bagaimana nenek moyangku menanam buah-buah tropis seperti buah durian, buah mangga. Itu rasanya sangat-sangat enak. Jauh enak dari rasa buah-buah yang dijual di pasaran. Jika itu buah asam, maka asamnya itu sangat menyegarkan. Jika buah itu manis, maka manisnya sangat manis dan sangat segar. Tapi ketika berada di perkotaan, yang aku beli hanyalah buah dengan rasa-rasa yang hambar. Karena nutrisi utama buah itu didapatkan dari tanah. Dan karena kelaparan, akhirnya kita sampai ke rumah dan masak bahan-bahan yang emang udah tersedia. Dan kali ini kita bakalan masak buah pisang yang masih tua. Sebenarnya ini juga aku baru pertama kali memasaknya guys, karena temanku bilang pisang bisa kok dimasak kalau masih tua. Bahkan teman-teman TikTok pun mengatakan kalau pisang yang tua ini juga bisa dimasak pakai santan. Tapi jujur ini emang enak. Kalau kalian terbiasa masak tongkol pisang, nah kalian akan merasakan pisang tua ini sama aja dengan kalian masak tongkol pisang guys. Jadi menurut aku nggak terlalu aneh lah kalau kita masak pisang tua. Ini tentunya dikupasnya kayak gini karena bakalan ada bagian dalam yang hijau itu tetap ketinggalan, dan itu kulit yang bagian luar itu juga bakalan beberapa kita ambil guys. Terus cara ngirisnya ini sesuai selera aja, kalau mau lebih tebal ya udah ditebelin, kalau mau tipis juga nggak apa-apa, karena ini juga bakalan kita rebus. Dan kita lanjut masukkan ke dalam wadah untuk melihat seberapa banyak kulit yang akan kita ikut sertakan masak. Ini sesuai selera aja ya guys, aku nggak mau pakai terlalu banyak karena menurut aku pisangnya udah banyak. Terus karena pisangnya udah selesai kita potong-potong, lanjut sekarang salai ikan atau biasa dikenal dengan ikan dibakar atau dipanggang dan udah jadi kayak kering gitu loh guys. Ini bisa dilihat kan, daging-dagingnya itu sampai kayak udah bisa berjatuhan gitu. Dan selanjutnya kita siapin dulu penumbuk atau ulekan. Jadi di sini bumbunya cuman 2, bener-bener cuman 2, yaitu bawang putih dan juga jahe. Karena tadi udah kebanyakan berdiskusi, jadi sekarang kita buat kalian lapar-laparan guys. Jadi masakan khas orang Dayak ini biasanya tidak menggunakan bawang, karena menurutku emang zaman dulu tuh belum ada bawang, karena bawang itu kan ditanam di daerah Jawa gitu ya guys. Kalau orang Dayak tuh cuman ada kayak jahe. Itu benar-benar terbukti nyata gimana setiap aku minta papaku masak makanan tradisional. Jadi bumbunya kayak cuman jahe, garam, dan micin. Bahkan micin juga sangat jarang dipakai. Dan masakannya pasti ya rebus-rebus gitu, udah pasti, karena minyak goreng juga kan belum lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Dayak ya guys. Jangan lupa juga tadi ditambah lada. Ini bumbunya pada kayak biar dia pedas ya, tapi karena ini kebanyakan air tentunya rasa pedasnya ini nggak dominan guys, sumpah swear deh.
Dan jangan lupa juga garam dan sedikit micin. Terus ini tinggal kita tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih tinggal kita masukkan pisangnya tadi dan tunggu mendidih lagi. Dan selesai, gitu aja cara masak khas orang Dayak. Ini kayak benar-benar direbus dan bahan masakannya benar-benar fresh dari alam, benar-benar kayak masak buah, masak sayur, sampai bahkan terkadang ada akar suatu tumbuhan yang bisa dimasak. Unik ya, tapi emang itu rahasia untuk hidup sampai ratusan tahun, gak kayak di zaman kita sekarang ya guys, kayak 60-an itu udah kayak bener-bener tua dan bener-bener rapuh. Tapi sekarang juga banyak teori-teori yang mengatakan kalau ikan yang dipanggang atau dibakar itu bisa menyebabkan kanker dan sebagainya. Kayak makanan yang terlalu mengandung getah kayak gini bisa menyebabkan keputihan dan sebagainya. Tapi yang masih jadi pertanyaan besar adalah kenapa para leluhurku bisa hidup sampai ratusan tahun dengan makan jenis makanan seperti ini. Segini dulu diskusi hari ini dan thank you for watching guys. Bye bye.